Pak Inyoman Parta. Pimpinan beserta seluruh Bapak Ibu anggota Dewan, Pak Menteri beserta jajaran. Saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Saya juga berharap agar ditukikkan pada persoalan makin menjamurnya perusahaan-perusahaan milik negara ini yang membuat anak dan cucu sekaligus mengambil pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil. Jadi bersaing dengan UMKM kita. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Saya dihubungi oleh beberapa teman-teman yang ada di Surabaya, eh, NTB, dan saya konfirmasi dengan mereka yang jadi pengusaha di Bali ternyata benar. Ada perusahaan PLN yang sangat menonjol, Pak Menteri, yang bernama PT Haleyora, anak perusahaan, dan cucunya PT Haleyora, Haleyora Powerindo, cucu dari perusahaan. Ini di lapangan sampai mengambil pekerjaan jasa penyambungan rumah tangga, sampai mengambil charging station, sampai mengambil urusan parkir, sampai mengambil urusan cleaning service, jasa keamanan. Jadi kok pekerjaan-pekerjaan yang itu diambil oleh BUMN yang sesungguhnya bertentangan dengan Perpres, sekaligus juga bertentangan dengan peraturan Menteri BUMN yang Bapak buat sendiri. Per tanggal 17 Agustus 2020, Pak Menteri menyampaikan bahwa proyek-proyek yang bernilai 250 juta sampai 14 M akan diserahkan kepada UMKM. Itu Pak Menteri loh yang buat, tetapi di lapangan anak dan cucu perusahaan yang Bapak pimpin justru mengambil alih peluang-peluang yang diambil oleh usaha rakyat. Jadi kalau negara bersaing dengan UMKM ya menang lah. Modalnya ditanggung oleh negara, penunjukannya langsung, jelas kalah lah UMKM. Dan ini jangan dibiarkan terus. Justru ini bertentangan dengan transformasi BUMN yang sering Pak Menteri sampaikan. Tolong diperhatikan ini. Dan dicatat nama PT-nya Haleyora Power dan PT Haleyora Powerindo. Ini mengganggu di lapangan. Masa urusan pasangan rumah tangga diambil, cleaning service, urusan-urusan UMKM diambil semua. Yang kedua, Pak Menteri, saya 3 hari lalu bersama Komisi 6 berkunjung ke Sumatera, bertemu urusan pelabuhan yang ada di Belawan. Pada saat itu juga disinggung dari penyatuan itu ada anak dan cucu, 35 anak dan cucu perusahaan BUMN. Banyak sekali. Bidangnya hampir sama-sama. Ini segera harus ditertibkan. Jangan-jangan Pak Menteri juga tidak tahu bahwa sebanyak itu perusahaan yang dimiliki oleh. Jadi terusan membuat anak, terus-terusan membuat cucu. Ini pasti akan menggerogoti BUMN secara keseluruhan. Dan yang paling penting pada saat itu juga disampaikan oleh dirut utamanya, karena juga slide-nya disampaikan di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia, termasuk juga pengembangan pelabuhan di Sorong, dan juga pelabuhan di Bali disebutkan, ternyata dari paparan itu, janji Pak Menteri akan meresmikan Bali Maritim Tourism Hub yang ada di Benua, ternyata tidak akan terwujud di tahun 2023 ini. Pak Menteri sudah 2 kali loh janji itu, dan kita ketika berkunjung juga Pak Menteri sampaikan. Tolong juga dijelaskan kenapa itu tidak bisa dioperasikan, tidak bisa diresmikan di tahun 2023 ini. Apa kendalanya? Apa kendalanya di pemerintah daerah? Atau kendalanya di Pelindo? Atau kendalanya di kementerian sendiri? Jika tahun 2023 ini tidak bisa dioperasikan, kira-kira kapan akan diwujudkan itu? Terima kasih Pak Menteri.
mengeluarkan peraturan menteri yang tidak boleh lagi ada anak dan cucu waktu itu. Dan saya waktu itu dari dorongan juga Komisi 6 menutup 133 anak dan cucu. Jadi mungkin nanti Pak Wamen bulan depan kita tutup lagi. Ya, seperti tadi masukan-masukan kalau memang BUMN yang melahirkan anak cucu tanpa izin ataupun ada BUMN yang punya anak cucu tetapi menggerogoti filosofi kebersamaan kita bahwa BUMN bukan menara gading tetapi BUMN adalah membangun ekosistem kebersamaan di tengah ekonomi kita yang terbuka bersama yaitu private sector, UMKM atau investasi. Nah, ini sebagai yang saya ingin catatan untuk menjawab daripada pertanyaan yang diinikan. Mungkin mohon dukungannya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, dikit aja Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri atas jawabannya. 1 detik. Surat edaran Pak Menteri nomor 1 tahun bulan Agustus 2020 kan nggak ada sanksinya itu kepada direksi dan komisaris yang pada intinya memberikan ruang kepada UMKM untuk ikut dalam tender jasa dan barang dan jasa. Itu tidak ada sanksinya sehingga di lapangan dilanggar oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, kira-kira apa itu upaya yang lebih konkret Pak Menteri? Saya coba pikirkan sanksinya apa yang bisa diinikan. Nanti mungkin kita rapat internal kita laporkan kembali. Terima kasih loh Pak.